Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu jemaah Majelis Taklim di Masjid Ar-Rahman, mudah-mudahan semuanya sehat, keluarganya juga semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah demi langkah yang mengantarkan kita ke rumah Allah ini kelak mengantarkan kita ke surganya Allah insyaallah. Dan berharap di tempat ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, karena kita sedang berusaha untuk terus menggali, memaknai surat Al-Fatihah, surat yang selalu dan wajib untuk dibaca setiap hari minimal 17 kali, agar kita bukan seperti orang-orang yang mabuk ketika sholat, di mana orang mabuk kalau sholat membaca tapi tidak memahami apa yang dibaca. Sehingga Allah pernah menegur, mengingatkan para sahabat yang saat itu masih suka mabuk-mabukan karena belum diharamkan minum khamr. Dipanggil dengan keimanan agar tidak mendekati sholat dalam keadaan mabuk, sampai mengerti, memahami, sadar dengan apa yang dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui, memahami apa yang sedang kalian baca. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai ada ilmunya dengan apa yang diucapkannya. Dan pertemuan siang ini pertemuan yang pertemuan yang ke-6 untuk mentadabburi kandungan surat Al-Fatihah. Di pertemuan terakhir kita sampai di ayat Ihdina. Seingat saya sampai di pertengahan ayat ke-6, Ihdina, bimbing kami, berikan petunjuk untuk kami. Dan kita sampaikan bagaimana
hidayah dan berjamaah, kebenaran dan kebersamaan adalah kebutuhan kita. Karena jadi orang benar kalau sendirian capek, berat. Kita juga menyampaikan perumpamaan, ingat Bapak Ibu, perumpamaan dosen yang punya mahasiswa 500. Nah, saya melihat yang ngangguk-ngangguk dengan yang bengong-bengong. Yang bengong tanyakan ke yang ngangguk-ngangguk mana teh. Ihdina, kata Umar bin Khattab, adalah nikmat terbesar dan yang kedua. Nikmat terbesarnya adalah ihdi, nikmat keduanya adalah nikmat pertama adalah hidayah, nikmat yang kedua adalah hidup berjamaah, hidup bersama-sama. Kalau ngaji bareng-bareng itu ihdina. Kalau sholat berjamaah itu ihdina. Kalau pakai kerudung, semuanya pakai kerudung kecuali bapak-bapak, itu ihdina. Kalau sore, semuanya sore, itu ihdina. Ihdina. Dan doa yang diminta dalam surat Al-Fatihah adalah doa ihdina, bukan urzuqna, bukan ighfir lana, bukan irhamna, bukan wa'fu anna, bukan barik lana, tapi ihdina. Karena dengan petunjuk kita bisa dapat semua. Tunjukkan kami supaya dapat ampunan, tunjukkan kami supaya dapat rezeki, tunjukkan kami supaya hidup diberkahi, tunjukkan kami supaya dimaafkan. Minta petunjuknya, nanti Allah kasih apa yang dimintanya. Dan kita kalau diminta petunjuk, diminta arahan, lebih enak daripada diminta yang lain-lain. Anak kita bilang ke orang tuanya, kita sebagai orang tua, mama, pak, ya, kena artosa berapa? 10 juta. Oh no, kanggo motor mahal-mahal teh. Beda rasanya kalau mereka minta, mama, pak, ya, tolong bimbing AA, kasih arahan gimana caranya supaya AA bisa punya uang 10 juta kanggo meser motor. Tolong kasih petunjuk, tolong kasih arahan. Dan kita lebih enak. Kita lebih enak untuk memberi. Bagi Allah tidak ada yang susah, tapi Allah mengajarkan bagaimana cara yang terbaik untuk meminta. Bimbing kami ihdina, rangkuman dari semua doa. Nah, sebelumnya juga kita sampaikan ihdina ini, atau sebelum meminta Allah mengajarkan kita untuk memuji kepadanya. Itu sudah kita sampaikan. Puji Allah dulu, kemudian setelah memuji Allah, rendahkan diri kita dulu. Kemudian yang ketiga, nyatakan kita butuh, baru yang berikutnya minta. Bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ini isinya pujian kepada Allah, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, merendahkan diri kita kepada Allah. Allahnya dimuliakan, dipuji setinggi-tingginya. Segala puji milik Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang merajai hari pembalasan. Rendahkan serendah-rendahnya diri kita, hanya kepada Engkau kami mengabdi dan menyembah. Allahnya sudah ditinggikan, diri kitanya sudah direndahkan. Maka kalau air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, mengalirnya akan lebih deras. Memuji, merendahkan, nyatakan kebutuhan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, bimbing kami. Jadi cara meminta dan berdoa kepada Allah, puji Allah, rendahkan diri di hadapan Allah, nyatakan kebutuhan, setelah itu
dijabah insyaallah. Ghairil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina, bimbing kami. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami. Ini menarik. Dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengomentari begini. Arti dari ihdinas siratal mustaqim, apakah bimbing kami ke jalan yang lurus atau bimbing kami di jalan yang lurus? Ila siratal mustaqim atau fi siratal mustaqim, bimbing ke jalan atau bimbing di jalan? Cung yang ke jalan, cung yang di jalan, cung yang tidak maju. Kata Imam As-Sa'di, dua-duanya. Bimbing kami ke jalan yang lurus dan bimbing kami juga di jalan yang lurus. Kita butuh bimbingan saat menyimpang supaya balik lagi, setelah balik lagi supaya tidak menyimpang lagi, ke jalan dan di jalan. Kata penghubungnya tidak disebut, bukan ihdina fi sirat dan juga tidak ihdina ila sirat. Dalam bahasa Arab biasanya kalau tidak disebut maka semuanya sedang disebut. Kalau tidak disebut berarti semuanya lagi disebut. Ibu main ke rumah saya, disuguhkan makanan. Ayah ceker, ada bakso, ada supa-supa, ada mie kocok, ada segala macam. Bapak lagi main ke rumah saya. Saya bilang, mangga silahkan dimakan. Bapak Ibu nggak usah tanya yang mana Pak Ustaz yang boleh dimakan teh. Kalau saya tidak menyebut apa yang harus dimakan, apa yang boleh dimakan, berarti semuanya boleh dimakan. Silahkan dimakan. Tapi kalau silahkan dimakan mie kocoknya ya. Oh, meren mie kocok unggul kayak gini nanti. Silahkan dimakan zupa-zupanya. Oh, zupa-zupa. Tapi kalau nggak disebut berarti semuanya boleh. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang harus dibaca? Semuanya. Quran, ya. Hadis, ya. Buku pelajaran, ya. Baca berita, ya. Baca status WA batur, kudu diwarang ditambah. Baca karakter orang, ya. Baca bahasa kita menganalisa, ya. Baca informasi perang, ya. Karena Allah tidak menyebut Iqra Quran. Iqra, bacalah. Apa yang harus dibaca nggak disebut. Berarti semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus, bimbing kami di jalan yang lurus. Kalau bimbing ke jalan yang lurus berarti posisinya sedang di luar. Kalau bimbing kami di jalan yang lurus, posisinya sudah di jalan. Kalau di luar jalan bisa difahami. Tapi apa artinya minta dibimbing saat kita sudah di jalan yang lurus? Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, bimbing di jalan yang lurus maknanya az-ziyadah, ya, ditambah terus-terusan hidayahnya. Karena hidayah bukan satu. Hidayah itu bertingkat-tingkat.
walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Di ayat yang lain Allah berfirman, dan orang yang sudah mendapatkan petunjuk, zadahum huda, Allah tambahkan petunjuknya kepada mereka, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan takwa kepada mereka. Di surat Al-Kahfi kisah tentang pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk-petunjuk. Sudah beriman itu sudah dapat petunjuk, tapi Allah ingin menambahkan hidayah. Ini makna ihdina kalau di jalan yang lurus. Tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah, tambah lagi ya Allah. Yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, kata Imam Ar-Razi. Yang kedua, ilmunya yang ditambah. Ilmunya yang ditambah. Dan hadirnya kita di majelis ilmu ini bentuk dari ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata sirat, saya lupa sudah pernah menyampaikan ini atau belum di pertemuan terakhir. Sirat artinya jalan, karena yang sedang kita lakukan adalah perjalanan. Sudah, kita tidak stay, kita tidak tetap di satu tempat, tapi kita sedang melakukan perjalanan. Termasuk dalam beragama, setiap orang berprogres, berproses, berjalan. Bimbing kami ya Allah di jalan ini. Kalau makna di jalan ini berarti dulu ya Allah saya belum bisa ngaji, bimbing saya supaya saya bisa ngaji. Sekarang saya bisa ngaji, bimbing saya ya Allah supaya saya bisa paham apa yang sedang saya kaji. Sekarang saya paham ya Allah, bimbing saya setelah paham supaya mengamalkan apa yang sudah saya kaji. Itu namanya perjalanan, itu namanya sirat. Dan beragama itu tentang progres, proses perjalanan. Bapak Ibu punten, Al-Quran berapa juz? 30. Berapa surat? 114. Berapa ayat? Begitulah, sekitar ya 6.236 ayat kurang lebih. Kurangnya buat saya, lebihnya makanya Bapak Ibu. Janjian lagi. Turunnya berapa lama? Dibulatkan 23 tahun. Lebih rincinya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kenapa selama itu? Sirat. Kita butuh hidayah di jalan, maka hidayahnya turun dalam setiap langkah demi langkah. Bapak Ibu kalau mau ke Jakarta, misalnya tidak ada, atau kita pakai Google Maps. Petunjuk dari Google Maps itu di persimpangan, bukan dari awal. Kalau mau ke Jakarta dari Masjid Ar-Rahman, Bapak Ibu sekarang ke Jalan Soekarno-Hatta, terus nanti masuk ke Gede Bage nanti masuk ke tol Sumarekon, setelah itu nanti terus keluar dari tol Jor, dari Jor belok kiri, dan dari kiri teh enakan muntah alir. Engkau di itulah maju, dia kudu ke mana
kemananya, bimbing kami ya Allah, lurus siap lurus deh. Ya perapatan kudu kemananya, lurus siap lurus. Itu namanya sirat. Kita butuh hidayah, kita butuh petunjuk karena kita sedang melakukan perjalanan. Kalau hidayah langsung dikasih di awal, tak kudu kieu. Abok moal. Korea bacanya juga sudah pusing ke 100 meter kudu ka kanan, 3 kilo kudu ka kiri. Sehingga Al-Quran sebagai kitab hidayah, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya berproses, berprogres, berjalan. Buat kita untuk mendapatkan hidayah, maka pertemuan ke pertemuan, pengajian ke pengajian, dari majelis ke majelis, pekanan, 2 pekanan, bulanan, terus kita lakukan untuk tadi perjalanan. Dan yang namanya perjalanan berarti hari ini tidak boleh sama dengan hari kemarin. Hari ini 1447, kemarin 1446, sama Pak Ustadz. Istiqomah no. Istiqomah itu bukan berarti sama. Istiqomah kita melakukan perjalanan dan dari hari ke hari lebih baik. Istiqomah bukan begini. Istiqomah itu begini. Maju nama, tapi tidak datar. Namun kieu malaikat. Ini malaikat. Malaikat dari awal diciptakan sampai akhir nanti kehancuran hari kiamat masih tetap sama. Kalau disuruh sujud terus-terusan, dan nggak akan bertambah, nggak akan berubah, nggak akan sujud wayanya. Hari nama tambihan ku istighfar, tambihan ku ruku, tambihan ku tidak nambah, tidak kurang. Malaikat tidak punya inisiatif untuk beramal soleh. Diperintahkan dikerjakan, dilarang dihentikan. Beda dengan manusia. Manusia disuruh dikerjakan, dilarang mengerjakan, kerjakan. Nah, itu manusia. Itu manusia. Bisa lebih baik dari malaikat, bisa lebih buruk bahkan dari hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Jadi yang namanya sirat, yang namanya perjalanan dari hari, dari waktu, dari tahun ke tahun tidak sama. Yang sama namanya malaikat. Ibu, ayeuna tos juz sabaraha? Alhamdulillah Pak Ustaz, istiqomah juz 30. Wah, Masya Allah, ini malaikat berarti gitu ya. Karena dari tahun ke tahun tidak pernah berubah, juz 30 terus-terusan. Berarti banyak malaikat kalau yang seperti itu. Malaikat. Kalau manusia mah alhamdulillah Pak Ustaz, kapungkur Iqra genep ayeuna tos Al-Qur'an. Kapungkur juz 30 ayeuna tos juz 28. Kapungkur juz 28 ayeuna juz 28. Itu manusia. Kalau setan gimana? Dulu saya 30 juz Pak Ustaz. Ayeuna 29. Ayeuna setan itu kalau digambar begini ke bawah. Malaikat kalau digambar begini rata. Manusia kalau digambar aya nu kieu terus ka luhur, aya nu kieu ka kanan. Aya nu kitu we terus. Itu manusia. Kalau setan anaknya iblis dari surga ke dunia, dari dunia ke neraka. Itu setan iblis. Kalau Nabi Adam dari surga ke dunia, dari dunia ada yang ke surga lagi, dari dunia ada yang ke neraka. Jadi ayat begitu, ayat kieu. Kalau malaikat mati lagi gitu. Ala kulli hal. Ini yang disebut dengan sirat. Sirat itu perjalanan, sirat itu perubahan,
sirat itu tentang progres. Dari waktu ke waktu kita minta petunjuk dan hidayah. Dan kita butuh hidayah walaupun sudah di jalan, karena kita ingin sabar, kokoh dan istiqomah. Kata Imam Ar-Razi tadi, ilmu sabatnya, istiqomah dan ziyadahnya. Ini pernah kita sampaikan atau belum? Yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, yang dinilai oleh manusia adalah hasilnya. Sudah pernah kita sampaikan. Contoh, ada orang yang mulainya dari minus 100, mulainya minus 100, perjalanannya 100 langkah, perjalanannya 100 langkah, ujungnya di 0, ujungnya di 0. Ada orang yang mulainya dari 0, berjalannya 100 langkah, ujungnya di 100. Dalam pandangan manusia yang dilihat, ini ujungnya di 0, ini ujungnya di 100. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua-duanya sudah melakukan perjalanan yang sama. Boleh jadi syurganya sama. Boleh jadi. Boleh jadi yang berinfak 1 dirham sudah melakukan perjalanan lebih jauh daripada yang berinfak 1000 dirham, kata Nabi. Sabaqo dirham alfa dirham. Kenapa ya Rasulullah 1 dirham bisa mengalahkan yang 1000? Karena yang 1 dirham mengeluarkan dari 2 dirham, sementara yang 1000 dirham mengeluarkan dari jutaan dirham yang dia punya. Yang dilihat oleh manusia nominalnya, yang dilihat oleh Allah prosentasenya. Ini 50%, ini mungkin 1, 2 atau 10%. Sirat. Boleh jadi ada orang yang mulai punten dari keluarga yang berantakan, dari orang tua yang jauh dari agama, dari lingkungan yang tidak dekat dengan masjid, tapi hidupnya penuh dengan perjuangan mendekat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini dia ada di titik yang masih belajar agama, tapi dia mulai dari minus 10. Ada orang yang latar belakang keluarganya dekat dengan masjid, dekat dengan pesantren, orang tuanya lulusan Timur Tengah, gitu ya. Lingkungannya Islami, dia tidak mulai dari 0, dia mulai dari 10 misalnya. Dan dia lanjutkan modal ini, melakukan perjalanan 10 ke depan. Ini posisinya di 0, ini posisinya di 20 dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama sudah melakukan sirat, perjalanan. Sudah melakukan perjalanan. Ibu bapak yang Allah muliakan, kenapa hidayah dibutuhkan di sepanjang perjalanan, bukan hanya di awal perjalanan? Kenapa Al-Quran turunnya tidak di hari pertama, belum langsung 30 juz, tapi sepekan, sebulan turun lagi, bulan depan turun lagi, pekan depan turun lagi. Ini kita sedang memaknai ihdinas sirat, bimbing kami dalam perjalanan. Yang namanya dalam perjalanan 10 meter petunjuk, 100 meter petunjuk, 1 kilo petunjuk, 20 kilo petunjuk. Apa hikmahnya petunjuk dari Allah atau Al-Quran dalam hal ini? Turunnya secara bertahap, tidak turun sekaligus langsung 30 juz di hari pertama jadi Nabi. Kalau kita lihat dalam surat Al-Furqan, surat keberapa Al-Furqan? Surat ke-20, 25. Surat ke-25. Dalam surat ke-25 ayat ke waqala alladziina kafaru laula nuzila, surat Al-Furqan surat 25 ayat 32. Waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan
linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang mereka berkata, mempertanyakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya sekaligus saja, gebluk langsung 30 juz. Kenapa tidak langsung? Atau kalau buat kita begini, Cipa Ustaz teh kunaonnya Al-Fatihah teh disakalikan pertemuan beres. Kunaon sa pertemuan kan saya. Bulan depan pertemuan saya sekaligus kan geblukkeun. Pilih aya nu naros siga kitu. Nah, kelihatannya ngangguk-ngangguk memang itu. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihim Qur'anun jumlatan wahid. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah kami turunkan Al-Quran tidak sekaligus, bertahap. Saya kalau nyebut dicicil bisa ada yang tersinggung ya. Diangsur oke ulah nih. Yang bertahap baca coba. Demikianlah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus tapi bertahap, linutsabbita bihi fuadak, agar kami menguatkan hatimu dengannya. Ternyata hidayah yang turun secara bertahap, petunjuk yang datang seiring dengan perjalanan, tidak digeblukkan di awal jalan, tujuannya untuk lebih menguatkan hati. Dan hatinya bukan sembarang hati. Fuad dalam bahasa Arab, walaupun terjemahan bahasa Indonesianya hati, tapi hati qalbun dengan hati fuadun itu beda. Bedanya apa? Kalau qalbun itu hati yang sedang kebolak-balik. Iqlab, hukum iqlab, dari nun ketemu ba dibacanya nun seperti ketemu mim. Berbalik dari ba ke mim namanya iqlab. Qalbun disebut qalbun karena kebolak-balik. Kalau kondisinya masih berubah-ubah, labil, naik dan turun, Allah menggunakan qalbun. Tapi kalau hatinya sedang on fire, karena aslinya fuad itu dari kata fa'ada yaf'adu, daging yang sedang terbakar, barbecue, sedang semangat, sedang on fire, sedang fokus, tidak gamang, tidak bimbang, ya itu namanya fuad. Walaupun diterjemahkan hati, tapi beda hati qalbun dengan hati fuadun. Hati qalbun masih begini, hati fuadun sedang terbakar. Entah terbakar karena semangat, entah terbakar karena ejekan, cacian, entah terbakar karena apa, segala macam gitu ya. Linutsabbita bihi fuadak. Kayak Ustaz sangat. Kan linutsabbita untuk meneguhkan, kayaknya lebih cocok kalau meneguhkan itu dengan qalba, bukan fuada. Karena kalau qalbun tadi maknanya terbolak-balik. Kalau fuad itu sedang on fire. Nah, inilah luar biasa. Supaya on fire-nya tetap, maka Al-Quran turunnya secara bertahap. Supaya hatinya sedang fuad, maka turunnya set dikasih. Nanti kelihatan mau agak turun, tambah lagi. Nanti kelihatan agak turun, turunkan Quran lagi. Bayangkan kita mau bikin api unggun, kayu semuanya ditumpuk, dinyalakan, gede memang. Tapi setelah itu habis kayu bakarnya, makin kecil apinya dan makin redup nyalanya. Tapi kalau segitu bilang, apinya sudah mulai rada dia, tambahkan lagi. Apinya sudah mulai rada surut, tambahkan lagi. Itulah yang disebut dengan linutsabbita bihi fuadak. Supaya fuadmu, hatimu yang sedang semangat, hatimu yang sedang on fire, gitu ya.
ya, supaya tetap teguh, maka kami turunkan Al-Quran itu secara bertahap. Ustaz, bertahapnya berapa lama? Nah, ini memang saya belum menemukan catatan riwayat apakah turunnya Al-Quran itu rutin sebulan sekali setiap hari Senin pekan pertama. Atau serutin apa Jibril ketika memberikan petunjuk hidayah kepada Rasulullah, hidayah Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh yang saya tahu tidak persis sebulan sekali memang. Bahkan ada masa di mana Jibril itu lama nggak turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan orang-orang Mekah mereka komentar, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. Maksudnya bukan setan, Jibril. Allah yang memerintahkan Jibril. Tapi mereka nggak percaya dengan Jibril, menyebutnya setan. Dan di masa-masa libur ngaji dengan Jibril inilah Rasulullah merasa, kok Jibril nggak turun-turun. Akhirnya setelah sekian lama, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, beda-beda pendapat. Masa fatrohnya wahyu, tidak turunnya wahyu ke Rasulullah, ya. Ada yang mengatakan 40, 3 bulan, 6 bulan. Akhirnya turunlah surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Tidak turun wahyu selama beberapa pekan ini bukan karena Allah meninggalkan, bukan karena Allah benci. Terus kenapa kok wahyu tidak turun sebulan sekali? Setiap hari Senin pekan pertama jam 1 sampai setengah 3 misalnya. Wadduha wal-laili idza saja. Sumpah pertama di surat Ad-Duha adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Demi waktu duha di mana manusia beraktivitas dengan semangat. Wal-laili idza saja, dan demi malam apabila malam sudah tenang. Allah bersumpah dengan dua waktu yang sangat kontras. Duha, orang itu sibuk macet di jalan gitu ya, kebut-kebutan di Soekarno-Hatta, mudah waktu kerja ya. Walaili idza saja, malam kalau sudah tenang, jalanan kalau sudah lengang, orang kalau sedang tidur. Apa maksudnya? Ada masanya wahyu turun, ada masanya wahyu dihendakkan di dalam hati. Jadi tidak harus wahyunya setiap hari turun walaupun Rasulullahnya mau pengen. Pak, Nabi pernah bilang ke Jibril begini, jika Tuhan, ini kalau di bahasa Sunda ke makieunya rada sering itu wahyu teh tong sasasi sakali teh pamit sama bukan sekali, pamit sama setiap minggu lah Jibril teh memberi wahyu, ngasih ayat Al-Quran. Karena orang kalau sudah merasakan manisnya ilmu, itu seperti minum air laut. Perumpamaan ilmu itu seperti air laut, makin diminum makin haus, makin hoyong deui, pengen lagi. Dirasakan oleh Rasulullah, minta ke Jibril kalau bisa sering-sering. Maka Allah menurunkan Jibril untuk membawa wahyu surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-64. Surat 19 ayat 64. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan kami Jibril, kami tidak turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Asbabun nuzulnya, sebab ayat ini diturunkan, Rasulullah request supaya Jibril turunnya lebih sering.
Dijawab oleh Allah, kami, maksudnya Jibril, tidak turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Turunnya bukan karena perintahmu wahai Nabi, tapi turunnya karena perintah Tuhanmu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa khalfana wa ma baina dzalik. Milik Allah lah semuanya, yang ada di depan, yang ada di belakang, dan yang ada di antara keduanya. Wahyu milik Allah, Jibril milik Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga milik Allah. Semua milik Allah. Jadi yang atur semuanya Allah. Jibril tidak punya inisiatif. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Tenang, Allah tidak akan lupa. Kalau Allah melihat ini perlu, maka Jibril akan disuruh turun. Baik, supaya tidak terlalu jauh, balik lagi kita ke surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna sirat? Perjalanan. Kenapa butuh hidayah di perjalanan? Karena kita nggak bisa hidayah di awal, gitu ya. Bukan hanya bimbing ke jalan. Kalau bimbing ke jalan cuma di awal, tapi kita juga butuh bimbing di jalan. Bimbing di jalan artinya setiap di jalan ketemu perempatan, bimbing kami ya Allah di jalan ini. Ketemu lagi perempatan, bimbing kami ya Allah di jalan ini. Inilah sabar, inilah konsistensi, inilah kenapa mendapatkan hidayah harus rutin, harus sering. Walaupun mungkin ya Rasulullah tidak persis sebulan sekali seperti kita, begitunya. Kita alhamdulillah bisa sebulan sekali rutin. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, mustaqim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini menarik. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau pakai ilustrasi geometri. Kalau ada dua titik, kata beliau, kalau ada dua titik, maka jarak yang paling dekat di antara dua titik ini adalah garis lurus. Garis lurus. Kita bisa naik dan turun, naik lagi dan turun. Kita bisa mutar-mutar, tapi jarak yang terdekat tetap garis lurus. Menghemat bensin yang makin hari makin naik, menghemat ongkos, gitu ya. Jalan lurus adalah jalan yang menghemat waktu. Kalau buat kita menghemat usia. Kalau bisa di usia yang masih muda belia, tapi sudah sampai ke tujuan utama. Itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Supaya tidak habis usianya untuk mencari jalan, melangkah, kemudian keluar lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Bimbing kami ya Allah ke jalan yang lurus. Orang lain sudah di mana, kita masih di sini. Dan pada akhirnya, kemanapun orang mencari kebenaran, kebenaran itu akan kembali lagi ke titik di mana Allah memberitakan. Bapak Ibu punten, jalan yang lurus itu jalan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, jalan yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kalau tidak ada jalan yang lurus, nggak ada standarnya. Orang punya standar masing-masing nanti. Menurut saya ini benar. Enggak. Menurut saya sayalah yang benar. Menurut saya sayalah yang benar. Karena nggak ada standar yang benarnya. Hari ini benarnya. Hari ini ada satu penyakit berbahaya, namanya relativisme kebenaran. Kebenaran yang sifatnya relatif. Menurut saya benar, iya. Menurut Anda benar, menurut si fulan juga benar. Karena masing-masing punya standar, masing-masing kalau tidak mengkalibrasi ke jalan yang lurus, akhirnya masing-masing punya arah sendiri-sendiri. Punten, ada yang pernah lihat video wawancara di Inggris tahun 60-an? Ada dia tuh videonya.
Belum. Ada di YouTube tentang perubahan pandangan dalam berpakaian di Inggris. Wawancaranya pakai bahasa Inggris. Jadi ada seorang fashion designer bikin baju, punten ya, dadanya kebuka dan bajunya itu ditempel, dipasang di mannequin sampai ke namanya lutut. Jadi dada terbuka, lutut terangkat, sisanya tertutup. Disimpan manikennya di pinggir jalan. Perempuan-perempuan yang lewat diwawancara, dan akhirnya perempuan pada ngumpul di depan kamera. Kameranya masih hitam putih. Kalau lihat di kamera, perempuan-perempuan Inggris waktu itu masih ketutup semua bajunya, gitu ya. Cuma kepalanya saja yang kebuka. Ditanya sama fashion designernya, mau nggak pakai baju seperti ini di ruang terbuka di publik? Kata mereka, tidak ada perempuan yang masih punya kehormatan mau memakai baju seperti ini di ruang terbuka, di ruang publik. Ya, sekian. Semuanya sama, disgusting, menjijikan sekali baju seperti ini. Itu tahun 60, tahun 60-an. Hari ini 2026, baju seperti itu di Inggris, di Barat biasa. Bahkan di acara formal, bukan hal yang memalukan, bukan aib, bukan aneh, normal biasa. Bayangkan kalau aurat itu hukumnya diserahkan ke manusia. Oh, tahun 60 mah aurat, tahun 2020 genep mah teu aurat deui. Tidak ada sirotol mustaqim. Tidak ada standarisasi dalam moral. Tidak ada standarisasi dalam akhlak. Berubah generasi, berubah juga standar etika, moral dan akhlaknya. Contoh, punten. Dulu mungkin orang pacaran, bobogohan masih malu-malu, susulumputan begitunya. Zaman sekarang, nggak usah diceritakan lah. Bapak Ibu bisa lihat sendiri gimana di jalanan. Kalau interaksi dengan lawan jenis itu diserahkan ke tradisi dan budaya, yang namanya jalan hidup yang lurus itu nggak akan ada. Manusia bisa ubah seiring dengan waktu. Dan kalau manusia ikut perubahan, sekarang A, besok nanti jadi B, besok nanti jadi C, besok jadi D, gitu terus diganggayong terus-terusan. Dulu punten di Barat, ya, standar orang perempuan disebut cantik itu kalau warna kulitnya gelap. Jadi dipromokan tanning, berjemur di bawah matahari, karena yang berkulit gelap itu lebih gelap, lebih estetik. Tapi di masyarakat yang kulitnya sudah berwarna gelap, standar cantik itu malah putih. Di Turki mereka menganggap kalau ada perempuan hidungnya mungil itu imut, lucu. Di kita lucu oke sih, kan hanya yang sering. Lihat kalau standar itu diserahkan ke manusia, sementara standarnya Allah mustaqim. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat, dia tetap lurus. Dan ini memudahkan kita untuk mengukur sebenar apa diri saya, karena standarnya ada. Kalau nggak ada standar,
Setiap orang pakai standar dirinya sendiri. Cek saya mah kieu nu bener teh. Oh itu cek saya mah kieu nu bener teh. Cek itu cek itu ge kieu nu bener mah. Dan kalau standar diserahkan ke otak masing-masing, perpecahan yang akan terjadi. Kenapa umat Islam bisa tercerai-berai? Karena umat Islam tidak mau menyetandarkan hidupnya ke alat pemersatu ini. Semuanya cek saya, cek abdi mah, cek itu mah, cek kieu mah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa yang menyebabkan terjadinya cerai-berai? Karena tidak mau berpegang ke tali Allah, karena tidak mau mengkalibrasi hidupnya. Apakah hidup saya sudah standar sesuai siratal mustaqim? Saya punya organisasi, bapak punya organisasi, ibu punya organisasi, tak masalah. Tapi kita akan terpecah kalau kita tidak menstandarkan kepada wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah sudah menciptakan kita semua berbeda-beda, tapi perbedaan bukan jadi sebab perpecahan. Berbeda bukan jadi sebab perpecahan. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa juga beda. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar juga beda. Abu Bakar dengan Umar juga beda begitu. Tapi tidak berpecah karena semua wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi bukan cek saya, pendapat saya, bukan saya dulu, tapi apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Sudahkah saya selaras seperti apa kata Allah dan Rasulullah? Insya Allah jadi ngehiji deui siratal mustaqim. Kalau ini jalan yang lurus, ini ada jalan yang menyimpang. Nah, jalan yang menyimpang itulah jalan yang pas kita keluar cek saya mah kieu, saya cek saya, cek Allah dan Rasulullah kumaha. Oh cek saya mah kieu, saya cek saya, cek Allah dan Rasulullah kumaha. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ya Allah supaya hidup kami sesuai dengan standar, sesuai dengan jalan yang lurus. Bapak Ibu punten, ini pernah kita sampaikan ya, saya masih ingat. Kalau ini garis lurus dan kita di sini melenceng 1 derajat, ngan sakitu. Ngan sakit. Ini garis lurus, jalan yang lurus. Kita cuma segini melencengnya. Kira-kira seiring dengan waktu dan perjalanan, setelah 100 setelah melencengnya di usia 7 tahun dalam masalah akidah kan 1 derajat. Kira-kira setelah usia 60-70 tahun, berapa jarak dia dengan garis lurus? Di sini cuma 1 derajat. Tapi semakin bertambah usia, semakin bertambah hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, 10 tahun, 20 tahun, makin lama makin jauh. Maka ayat tadi ihdinas siratal, bimbing kami ke jalan, bimbing kami di jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Kita punya standar, alhamdulillah, nikmat yang tidak pernah bengkok, nikmat yang tidak pernah berubah seiring dengan waktu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, yang tidak pernah menjadikan hidayah ini bikin orang jadi bengkok. Kita lanjut ke ayat terakhir, ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagaimana atau apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang engkau berikan nikmat
kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masuk ke bagian yang ketiga. Masih ingat pembagian kita dengan surat Al-Fatihah ada berapa? 3. Akidah, ibadah, sejarah. Akidah, bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkau, ada keikhlasan di sana. Na'budu, ada berjamaahnya di sana. Wa iyyaka nasta'in, tawakal juga termasuk bentuk ibadah. Ihdinas siratal mustaqim, doa, karena doa adalah otak dan intinya ibadah, mukhul ibadah. Ayat ke-7, ayat terakhir ini tentang sejarah. Sejarah. Al-Quran mengandung sejarah. Dan sejarah Al-Quran, sejarah dalam Al-Quran dirangkum dalam surat Al-Fatihah, dibagi jadi 3. Kisah-kisah dan sejarah-sejarah dalam Al-Quran dibagi jadi 3. 1. An'amta 'alaihim. 2. Maghdubi 'alaihim. 3. Dhalin. Apa hikmahnya? Bapak Ibu, punten, penting bagi kita untuk mengapresiasi firman Allah Subhanahu wa taala, penting untuk belajar sejarah. Penting. Apa Ustaz? Itu kan cerita masa lalu yang sudah berlalu. Beda. Sejarah yang diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran bukan untuk cerita saja, tapi untuk cermin bagi kita. Misal begini, bukan? Kalau Allah cerita Fir'aun, karena Fir'aun itu bakal ada lagi dan ada lagi dan ada lagi, meskipun bukan di Mesir, meskipun pencapaiannya bukan piramida, tapi mentalitas Fir'aunnya pasti akan terulang lagi. Bukan, tidak harus dalam skala negara gitu ya. Punten, boleh jadi ada sifat Fir'aun dalam diri kita, dalam rumah tangga. Jangan-jangan saya di rumah tangga teh, jangan-jangan saya Fir'aun di yayasan saya teh, jangan-jangan saya Fir'aun di RT saya teh. Karena punten, saat Allah cerita Fir'aun ke Nabi Muhammad, Fir'aunnya ada atau sudah meninggal dunia? Sudah meninggal. Terus apa tujuannya Allah cerita Fir'aun ke Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masih di Mekah misalnya? Bukan hanya untuk pengetahuan, tapi supaya Nabi Muhammad SAW setelah membaca surat atau ayat atau kisah tentang Fir'aun, beliau pakai kacamata Quran dan melihat Abu Jahal. Oh, di zaman Nabi Musa kieu kelakuan Fir'aun teh, diangkat kacamatanya, kacamata Qurannya diangkat, geningan Abu Jahal. Tapi pas baca Quran mah, oh, zaman ayeuna teh kieu Fir'aun teh, diangkat, Abu Jahal geningan. Maka kata Nabi, Abu Jahal Fir'aun hazihil ummah. Abu Jahal Fir'aunnya umat ini. Itulah tujuan kisah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya kita melihat peristiwa di dunia. Cik, lamun zaman baheula itu kisah saha? Oh, kisah Adam dengan kisah iblis. Sanes iblis ieu mah masih ibu eta. Tapi kelakuannya juga iblis kieu mah. Tapi dari ibu eta. Oh, zaman baheula di surga teh itu Nabi Adamna. Oh, itulah kisah. Supaya kita melihat dari sisi yang lain, supaya kita punya sudut pandang yang berbeda. Orang boleh beda, tempat boleh beda, tapi yang ada di sini selalu sama, selalu sama. Dan Allah kalau cerita bukan cuma cerita di permukaan, tapi cerita sampai ke dalam-dalamnya yang nggak bisa diceritakan oleh manusia. Cerita perasaan. Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami di jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bu, Pak, ternyata untuk meniti jalan yang lurus kita perlu belajar sejarah orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang sudah an'amta, yang telah. Apa artinya? Kalau telah itu berarti sudah meninggal dunia, berarti sudah wafat, berarti sudah membuktikan hidupnya dalam jalan yang lurus, bukan orang yang sedang. Bukan orang yang sedang. Kalau sedang masih bisa berubah. Kalau ingin cari role model, kalau ingin cari uswah hasanah, kalau ingin cari teladan dan contoh yang baik, carilah teladan dan contoh dari orang yang sudah meninggal dunia. An'amta 'alaihim, yang sudah meninggal. Yang hidup nah bisa gitu. Iya mah ahli Quran, iya mah syekh, iya mah geningan kieu, bisa begitu. Kecewa kalau kita menjadikan contoh orang yang masih hidup, bisa kecewa. Tapi kalau sudah meninggal dunia dan sudah terbukti, sudah jadi sejarah yang baik, insya Allah kita tidak salah menjadikan mereka sebagai uswah. An'amta bahasa Qur'annya, sudah Engkau berikan nikmat, bukan siratal ladzina tun'imu 'alaihim. Kalau tun'imu fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari sedang begitu. Kalau yang namanya sedang, ya sekarang sedang, besok wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah Engkau berikan nikmat kepada mereka, berarti sudah membuktikan dirinya. Fi'ilnya fi'il madhi. Fi'ilnya fi'il madhi. Jadi kalau ingin mencari contoh yang terbaik memang contoh yang sudah meninggal, yang sudah terbukti, gitu ya. Berarti Pak Ustaz mungkin mau saya dijadikan contoh? Bukan. Saya bukan contoh yang terbaik untuk dijadikan uswah, karena uswah terbaik ada pada nabiyyin, siddiqin, syuhada dan shalihin. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Inilah an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi istiqomah itu nikmat. Berada di jalan yang lurus adalah berada di jalan orang-orang yang sudah diberikan kenikmatan. Punten, mana yang lebih nikmat? Jalan lurus atau jalan kita? Kalau buat supir itu namanya cerita jalan raya. Kalau buat supir, kadang mau jalan kita lebih tidak ngantuk. Tapi buat penumpang pasti. Ya itu mah jalan raya begitu. Tapi kalau jalan kehidupan, jalan yang istiqomah adalah jalan kenikmatan. Nikmat usianya lebih awet, nikmat umurnya lebih barokah, nikmat jaraknya lebih pendek, gitu ya. Orang yang lurus-lurus saja, orang yang lempeng-lempeng saja, orang yang istiqomah, orang yang Allah kasih nikmat. Ibu punten, Pak punten. Kalau di kantor ada orang yang main gitu lah, sabet kanan, sabet kiri, ngambil kanan, ngambil hak orang lain, ngambil kiri, keluar lewat, licin luar biasa. Dan giliran ada pemeriksaan, panik nggak? Dengan orang yang lempeng-lempeng saja, jujur-jujur saja, gitu ya. Dia nggak sabet kanan, nggak sabet kiri, lempeng, transparan apa adanya, jujur. Saat ada pemeriksaan, tenang, nikmat, jalan hidupnya nikmat. Siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka.
Istiqomah adalah nikmat. Mustaqim adalah an'amta alaihim. Jadi kalau minta kenikmatan terbesar dalam hidup, nikmat terbesar itu adalah nikmat istiqomah. Nikmat terbesar adalah nikmat istiqomah. Di surat An-Nisa, An-Nisa ayat ke-60 berapa? Ayat ke-69. Di ayat ini Allah menjelaskan 4 golongan yang diberikan nikmat. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, Siddiqin, Syuhada, dan Shalihin. Inilah an'amta alaihim. Betul. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah, sebenarnya kita sedang berdoa, jadikan saya orang soleh. Yang kedua, jadikan saya selain soleh mati syahid. Hidupnya soleh, matinya mati syahid. Dan jadikan saya seperti orang-orang yang selalu membenarkan wahyu dalam kitab ataupun wahyu dari Rasul, siddiqin. Dan jadikan saya sebaik-baik pengikutnya para nabi. Walaupun dalam sholat kita tidak membaca jadikan saya orang soleh, tapi membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maknanya jadikan saya orang soleh, matikan saya sebagai syuhada, mudahkan saya untuk membenarkan semua perkataan Allah dan Rasul-Nya, dan hidupkan saya di jalan para nabi, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan shalihin. Lihat urutannya. Siapa yang lebih istimewa? Nabiyyin atau siddiqin? Nabi. Siddiqin atau syuhada? Siddiqin. Syuhada atau shalihin? Lihat khulafaur rasyidin. Abu Bakar, beliau menempati kedudukan sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Umar, Utsman, Ali meninggalnya dalam keadaan syahid. Umar syahid, dibunuh saat sholat subuh. Utsman syahid, dibunuh saat sedang membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib syahid, dibunuh saat sedang sholat subuh. Abu Bakar meninggalnya tidak dibunuh musuh. Abu Bakar meninggalnya karena sakit. Tapi derajat siddiqin lebih tinggi dari derajat syuhada. Selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya itu lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang mati dalam keadaan syahid. Karena syahid cuma sekali, kalau siddiqin seumur hidup. Mana yang lebih susah? Mati dalam keadaan syahid atau hidup dalam keadaan membenarkan perkataan Allah dan Rasul-Nya? Baru setelah itu shalihin, ya. Jadi orang saleh, jadi orang baik. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan shalihin. Tadi kita sampaikan ayat ke-7 surat Al-Fatihah tentang sejarah. Dan sejarah dalam Al-Quran terbagi jadi 3. Sejarah orang-orang yang diberi nikmat, sejarah orang-orang yang diberi nikmat, sejarah orang-orang yang dimurkai, dan sejarah orang-orang yang menyimpang. Sejarah orang-orang yang diberi nikmat terbagi jadi 4. Nabi, siddiqin, syuhada, dan baik.
Kisah di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi. Artinya di dalam Al-Quran ada kisah Siddiq. Artinya di dalam Al-Quran ada kisah syuhada. Artinya di dalam Al-Quran juga ada kisah orang-orang saleh. Kisah Nabi dalam Al-Quran ada kisah siapa saja? Ada Nabi Adam, ada Nabi Yusuf, Nabi Musa yang banyak ceritanya, ada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Jin, Siddiqin. Kriterianya Siddiqin mereka yang berada di lingkaran terdekat para nabi. Ada kisah ibunya Nabi Isa, Maryam, wa ummuhu Siddiqah. Ada kisah Abu Bakar. Kisah Abu Bakar saat berada di gua bersama Rasulullah ketika hijrah. Kisah syuhada. Kisah orang-orang yang mati syahid. Siapa contohnya? Tukang sihirnya Fir'aun, yang tadinya ada di pihak Fir'aun, setelah bertanding dengan Nabi Musa beriman, diancam oleh Fir'aun untuk digantung, potong tangan, potong kaki, dan digantung. Akhirnya meninggal di syahid, syuhada. Dan ada kisah orang-orang saleh. Ada Zulkarnain, ada pemuda Kahfi, ada siapa? Luqman, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sejarah yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjadi contoh siratal ladzina an'amta alaihim. Sejarah yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Bimbing kami ke jalan yang lurus, jalan orang yang Kau berikan nikmat, bukan jalan yang dimurkai. Masya Allah. Bapak Ibu, kalau nikmat subjeknya disebut, yang ngasih nikmatnya disebut. Siapa yang ngasih nikmatnya? Engkau ya Allah. An'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Tapi ketika menyebut murka dan sesat, itu nggak disebut. Yang memurkainya nggak disebut, yang menyesatkannya juga tidak disebut. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang baik-baik nisbatkan kepada Allah. Kalau yang positif semua disandarkan ke Allah. Kalau ada yang menurut kita buruk, jangan disandarkan kepada Allah. Itu karena perbuatan manusia. Alhamdulillah, Allah sudah kasih saya kesehatan. Kemarin saya lagi sakit. Itu ada. Aduh, kemarin teh menuju di pasihan tidak mampu Allah teh. Allah akhirnya sehat. Itu tidak ada. Kata Nabi Ibrahim, walladzi, gimana doanya Nabi Ibrahim? Kata-katanya Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka Dia menyembuhkan saya. Nabi Ibrahim gak bilang kalau Allah kasih saya penyakit, Allah akan menyembuhkan saya. Jin, mereka beradab. Mereka beradab kepada Allah. Kata bangsa jin, wa anna la nadri, dan kami tidak tahu. Ini jin waktu mereka tidak bisa naik ke langit, karena langit dijaga oleh para malaikat. Padahal biasanya jin itu kalau naik ke langit bebas, bolak-balik ke langit, ada yang jaga, tidak ada malaikat, tidak ada sniper, tidak ada yang nembak. Tapi belakangan bangsa jin pas naik ke langit mereka ditembak, banyak yang mati. Kata bangsa jin, wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu apakah keburukan sedang dikehendaki di bumi atau Tuhan mereka sedang menghendaki kebaikan di bumi. Lihat redaksinya, kalau keburukan pakai kalimat pasif. Apakah keburukan sedang dikehendaki di bumi? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada
menginginkan kebaikan di muka bumi. Kalau nikmat dan kebaikan nisbatkan ke Allah. Tapi kalau musibah dan ujian, ini kayaknya saya harus introspeksi dan muhasabah. Kalau dapat bonus, alhamdulillah, Allah Maha Baik. Kalau lagi ada masalah di kantor, saya lagi ada ujian, saya ujian. Jalan yang kau berikan nikmat bukan yang dimurkai dan juga bukan yang tersesat. Redaksinya nggak begini. Jalan yang kau berikan nikmat bukan jalan yang kau murkai dan juga bukan jalan orang yang kau sesatkan. Subjeknya nggak disebut, fa'ilnya tidak disebut. Kenapa dimurkai? Punten Bu, orang jelek itu ada dua jenis. Yang pertama, pika keheuleuh. Maghdubi alaihim pika keheuleuh. Pi karasebeun peureuh. Pi kangewaleun maghdubi alaihim. Pi kasabeuleuh maghdubi alaihim. Atau yang kedua, jelek juga. Henteu ari pi kangewaleun mah. Itu ari pi kasabeuleuh mah. Cuma apa bahasa Indonesianya liur itu papalidan rabenan ka dieu hayu si eta mah si beuh eta mah teu pi kasebeuleuh teu ngan gampang pisan kabawa arus ka dieu hayu ka ditu hayu ayo ayo mabok ayo ngaji ayo kitu we tapi teu pi kasebeuleuh si bapak eta mah pi kasebeuleuh tuh si bapak itu tuh pi kasebeuleuh. Orang jelek itu ada dua. Ada yang pika sebelah, ada yang tidak pika sebelah tapi nggak punya pendirian sama sekali, nggak tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Jalan yang baik yang tengah-tengah, itu pika sebelah. Tapi juga tidak gampang larut kalau dia ada di lingkungan yang jelek. Karena kadang supaya tepi kasabeuleuh orang memilih untuk tuturut uning. Nu diturutan teh uning. Ada orang yang saya nggak pengen ngikutin yang jelek-jelek, tapi akhirnya jadi dikasabeuleuh. Sombong sih eta mah. Ada orang sih eta mah. Akhirnya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Hiji dikasabeuleuh, hiji tapi kasih bulan tapi gitu ya. Nah, jalan yang mustaqim, jalan orang yang diberikan nikmat adalah jalan pertengahan antara maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan jadi orang yang dikasih bulan, tapi juga jangan jadi orang yang ahayu lah. Kamana we? Rasulullah memaknai maghdubi alaihim itu Yahudi. Rasulullah memaknai waladhdallin itu Nasrani. Maghdubi alaihim itu orang yang tahu jalan yang benar tapi nggak mau mengikuti. Dhalin orang yang tidak tahu mana jalan yang benar, ahayuwe. Dan orang yang ada di tengah, orang yang mustaqim adalah orang yang tahu jalan yang benar dan mau mengikuti jalan yang tahu dan mau. Kalau ini tahu tapi tidak mau. Kalau ini mungkin mau tapi tidak tahu. Atau Pak Ustaz, dia mendingan dolin, tidak ada mendingan dolin, bukan? Karena baik maghdub ataupun dolin dua-duanya sama-sama jelek. Penyakit maghdub itu penyakit ini. Penyakit dolin itu penyakit ini. Maghdub itu penyakit hati, sombong. Dolin itu penyakit akal, lemah, tidak tahu kebenaran. Ini penyakit spiritual, mental. Ini penyakit intelektual, dolin akhirnya menyimpang. Dan orang yang ada di jalan yang lurus, dia tahu ini jalan yang lurus, hatinya terbuka untuk mau mengikuti jalan yang lurus. Intelektual dan spiritualnya sambung menyambung menjadi satu. Itulah siratal mustaqim. Itulah jalan yang Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan demikian selesai sudah tadabbur dari surat Al-Fatihah ini ayat 1 sampai dengan ayat 7.
kita semua, khususnya bagi saya, dan semoga dalam setiap ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah ada makna yang lebih dalam yang bisa kita dapatkan, insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya bersama kerabat kerja yang bertugas menyerahkan kepada MC. Kalau ada diskusi tanya jawab, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.